Budak Bayangan bab 106. Di bawah pengawasan Sunni, Eko mulai berubah. Cahaya yang jatuh dari Sadokor sepertinya meresap ke dalam daging makhluk batu itu, membuatnya bersinar dengan cahaya gelap. Gumpalan kabut bayangan terpancar dari bawah armor pelatnya yang kedap, perlahan menyatu dengannya. Sepertinya Stone Sein dilalap api hitam pekat, dibuat ulang olehnya. Warna kecil yang ada di tubuhnya tersapu dan diganti dengan kegelapan. Hanya dua api merah menyala di mata rubinya yang tersisa, sedikit mengubah rona mereka dan menjadi lebih mengancam. Tentu saja, semua perubahan ini terjadi di permukaan. Jika bukan karena transformasi traumatis yang dialami Sunni untuk mewarisi bagian dari garis keturunan terlarang Waver, hanya ini yang dia lihat. Namun, dengan matanya yang berubah karena penderitaan meminum setetes darah dewa, dia bisa melihat lebih banyak lagi. Di bawah permukaan, esensi Eko juga sedang diubah, dengan cara yang jauh lebih mendasar daripada penampilan luarnya. Bara api yang berfungsi sebagai jangkar jalinan benang berlian telah kehilangan pancarannya, menjadi transparan dan kosong seperti Sadokor itu sendiri. Benang-benang intan telah hilang, digantikan oleh lautan kegelapan. Kegelapan itu memiliki bentuk yang dengan sempurna mengikuti garis-garis tubuh Stone Sein. Seolah-olah bayangan hidup sekarang menghuninya, merebut peran yang pernah dimainkan oleh pola string sihir. Meskipun penampilannya mirip dengan Eko asli, makhluk baru ini adalah jenis keberadaan yang sama sekali berbeda. Sunni belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Lagi pula itu diciptakan oleh aspeknya. Proses transformasi, sementara itu, akan segera berakhir. Sinar cahaya gelap yang dipancarkan oleh Sadokor menghilang, pantulannya tenggelam dalam air laut yang tenang dan tenang. Api hitam sudah sepenuhnya diserap oleh armor Sein yang seperti batu, menghilang bersama pancaran gelap dari kulit halus granitnya. Sunni mengamati orang suci batu. Dibalut dalam baju zirah hitam tanpa kilau, dengan dua api rubi yang menyala di bawah bayang-bayang pelindung, dia tampak seperti inkarnasi kegelapan murni. Iblis mulia yang dikirim untuk berperang melawan surga dari kedalaman neraka. Namun, yang paling berubah adalah kehadirannya. Sebelumnya, Eko terasa seperti cangkang kosong, alat ajaib daripada makhluk yang sebenarnya. Sekarang, bagaimanapun, ada tanda-tanda keinginan misterius di mata merahnya. Perasaan halus, ada percikan perasaan yang baru lahir yang membakar di suatu tempat jauh di dalam jiwanya yang tanpa cahaya. Atau apapun yang dimiliki monster yang mengancam itu, bukannya jiwa. Ini adalah bayangan. Saat pikiran ini muncul di benak Sunni, suara mantra yang samar-samar dikenalnya bergema di atas perairan gelap laut jiwa, "Kamu telah membuat Shadow Monster, Stone Sein." Mendengar kata-kata tersebut, Sunni tersenyum. Namun, sedetik kemudian, senyuman itu menghilang dari bibirnya, digantikan oleh ekspresi kesakitan. Baru sekarang, setelah prosesnya selesai, dia merasakan kekosongan halus yang merembes ke seluruh tubuhnya. Dia merasa melemah. Hilangnya 100 fragmen bayangan akhirnya membuat efeknya diketahui. Dia menduga bahwa membelanjakannya dengan cara ini akan membalikkan proses akumulasi kekuatan yang telah menghabiskannya selama beberapa bulan terakhir ini. Tetapi itu masih merupakan perasaan yang tidak menyenangkan. Dia jauh lebih kuat daripada dia selama perjalanan melalui labirin. Namun, beberapa kekuatan fisiknya hilang, meninggalkannya dengan perasaan penyesalan yang pahit. Tidak. Dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi, dan memutuskan untuk tetap melanjutkan percobaan. Itu sangat berharga. Melupakan perubahan kondisi fisiknya,
Sunny berjalan mengitari bayangannya dan mengamatinya dari berbagai sisi. Mata Stone Sein diam-diam mengikuti gerakannya, mengirimkan kilatan cahaya merah yang memantul dari permukaan hitam laut yang tenang. Ini luar biasa. Aku ingin tahu apa yang dia mampu lakukan. Memanggil Rune, Sunny segera menyadari bahwa ada klaster baru yang bersinar tepat di bawah yang menggambarkan gema miliknya. Bayangan, batu suci. Bersemangat untuk mempelajari lebih lanjut tentang monster peliharaan barunya, Sunny hendak memusatkan perhatiannya pada Rune, tapi kemudian berhenti dan melirik bayangannya sendiri, sedikit malu. Maaf. Bagaimana perasaanmu, sobat? Kamu tidak, kamu tahu, cemburu atau apa? Bayangan itu memalingkan muka dan berpura-pura tidak mengenalnya. Itu tampaknya acuh tak acuh terhadap penampilan makhluk bayangan baru dalam pelayanannya, meskipun bayangan baru ini memiliki huruf kapital pada namanya. Yah, aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu seharusnya tidak. Aku masih sangat menghargaimu. Meskipun Sein Batu mungkin mampu mengiris monster yang kuat menjadi potongan-potongan kecil dengan pedangnya, sementara kamu masih hanya bagian yang tidak berguna. Dari, pengintai yang sangat cakap dan orang kepercayaanku yang paling terpercaya, aku masih menghargaimu. Ya, dia menatap bayangan itu sebentar dan, melihat bayangan itu tidak bereaksi sama sekali, berbalik. Orang ini, dia sebaiknya meningkatkan permainannya. Berfokus pada Rune, Sunny memanggil deskripsi Shadow dan membaca, bayangan, Santo Batu. Shadow Rank, terbangun. Kelas bayangan, Monster. Atribut bayangan, Battle Master, Stalwart, Spark of Divinity. Sunny berkedip. Sepertinya atribut suci Stone Sein telah berevolusi untuk menyamai miliknya. Apakah itu karena dia adalah tuannya? Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Namun, dia masih tidak melihat bagaimana dia berbeda dari sebelumnya. Sambil mengerutkan kening, dia terus melihat melalui rune yang berkilauan, deskripsi bayangan, Shadow Sein diciptakan oleh Lost from Light yang berbahaya dalam kegelapan terkutuk di Forgotten Shore. Lagi-lagi dengan semua pengkhianatan ini, bisakah saya mendapatkan julukan lain, ya? Tetapi pada saat berikutnya, dia melupakan semua frustrasi kecil ini. Karena baris rune berikut menunjukkan sesuatu yang sangat tidak terduga. Tepat di bawah deskripsi, serangkaian rune yang familiar bersinar di udara, fragmen bayangan, 0/200. Budak bayangan bab 107. Sunny menatap rune itu, bingung. Kemudian, cahaya pemahaman tiba-tiba muncul di matanya. Dia akhirnya menyadari apa perbedaan utama antara Echo dan Shadow. Itu sangat sederhana. Gema hanyalah replika dari makhluk yang telah meninggalkan mereka. Mereka dibentuk menurut citra mereka dan tidak pernah berubah, selalu tetap sama seperti aslinya pada saat kematian mereka. Bayangan, bagaimanapun, berbeda. Bagaimanapun, mereka pada dasarnya lincah, selalu mengubah bentuk dan bentuk mereka tergantung pada lingkungan. Jadi, Shadow juga mampu berubah sampai batas tertentu. Itu mampu tumbuh. Matanya melebar. Dengan membunuh makhluk mimpi buruk, dia mampu menyerap pecahan bayangan mereka dan menjadi lebih kuat. Akhirnya, Shadow Core-nya pasti akan berevolusi, berubah dari dormant menjadi awaken. Dan seterusnya. Lompatan kekuatan yang datang dengan evolusi ini tidak ada bandingannya. Memang, dia tidak yakin tentang detail khusus dari proses ini, belum lagi, sebagai manusia, dia hanya bisa menjadi seorang yang terbangun setelah kembali dari alam mimpi ke dunia nyata. Yang tidak mungkin dilakukan di tempat terkutuk ini.
Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan ribuan fragmen bayangan yang diminta oleh Rune. Tapi tidak peduli apa yang terjadi, jika dia terus berjalan maju di jalan yang bangkit, dia akhirnya akan melampaui kenangan dan gemanya. Membuat mereka lemah dan tidak berguna melawan musuh dari peringkat yang sebanding. Dia kemudian akan dipaksa untuk membuang mereka dan mencoba mencari pengganti yang cocok, tanpa jaminan apapun bahwa dia akan benar-benar berhasil. Masalah ini tidak separah ketika menyangkut kenangan yang relatif mudah didapat. Gema, bagaimanapun, sangat langka. Begitu Eko menjadi terlalu lemah untuk menemani tuannya, menggantikannya adalah tugas yang sangat berat. Tapi Shadows mampu tumbuh bersamanya, menjadi lebih kuat saat dia tumbuh lebih kuat. Selama Sunny mau bekerja, Shadow-nya tidak akan pernah ketinggalan. Kemungkinan yang dibuka oleh kualitas sederhana ini benar-benar tidak terbatas. Itu cukup untuk sepenuhnya mengubah rencananya untuk masa depan. Di masa lalu, Sunny selalu membayangkan dirinya sebagai kekuatan utama di medan perang, hanya mengandalkan kenangan dan 1 atau 2 Eko yang tersesat untuk mendukungnya. Itu karena gema dari peringkat dan kelas yang lebih tinggi sangat sulit didapat. Meskipun jauh lebih langka daripada kenangan, masih ada banyak dormant Ekos di sekitarnya, dan cukup banyak juga yang awaken. Mereka sebagian besar dibagi di antara para master dan orang suci, yang mampu mengalahkan makhluk mimpi buruk dari peringkat ini dengan relatif mudah. Tapi pertempuran melawan monster jatuh dan rusak, belum lagi yang lebih mengerikan, tidak pernah mudah. Dengan demikian, tidak ada cukup trofi yang dibawa kembali setelah membunuh makhluk sejenis mereka untuk membuat ide memperoleh Eko dengan peringkat yang lebih tinggi menjadi kemungkinan yang realistis. Untuk semua orang, kecuali Sunny, dia bisa membantai monster yang lebih lemah, mendapatkan gema yang lebih rendah, dan kemudian mengolahnya menjadi binatang pembantaian yang tak terhentikan. Tidak terikat oleh hukum probabilitas dan peluang yang semakin berkurang, dia perlahan-lahan dapat membangun pasukan bayangan yang kuat untuk berperang untuknya. Dan kemudian menyaksikan mereka menghancurkan musuhnya dari jarak yang aman sambil menyeruput koktail. Itu yang diminum orang kaya ya? Belum lagi monster tidak terikat oleh kebutuhan untuk melewati Nightmares untuk menaikkan peringkat mereka. Setidaknya tidak sepengetahuan Sunny. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana Nigma Creatures mengembangkan inti mereka. Demon Carapace tampaknya baik-baik saja hanya dengan memakan buah pohon jiwa dan perlahan-lahan menyerap esensi jiwa dalam jumlah besar. Bagaimanapun, ada kemungkinan bahwa dia akan dapat membuat Shadow Saint jauh lebih kuat daripada dia sendiri memiliki kesempatan untuk berada di Forgotten Shore. Mungkin bahkan cukup kuat untuk membuat hidupnya di sini benar-benar dapat ditoleransi. Melihat bayangan dengan percikan api menari di matanya, Sunny menyeringai lebar. Kamu dan aku akan mencapai hal-hal hebat bersama, sobat. Jika bayangannya sendiri belum mengkhawatirkan tempatnya di hatinya, akan lebih baik untuk mulai mengkhawatirkannya sekarang juga. Pertanyaan yang memenuhi pikiran Sunny sekarang adalah, bagaimana, tepatnya, dia harus memberi makan Shadow Saint dengan fragmen? Jika dia bisa dengan mudah mentransfer sebagian miliknya kepadanya, dia akan melakukannya tanpa berpikir 2 kali. Meskipun itu akan semakin mengurangi kekuatan pribadinya. Namun, sepertinya tidak ada cara untuk melakukannya. Tidak ada gunanya melihat Rune, menyentuh makhluk batu yang diam, atau mencoba berbicara dengan mantra yang berhasil. Sunny bahkan meminta nasihat dari bayangannya sendiri, tapi lelaki itu sedang tidak ingin bicara.
Kata mencemooh pengkhianat tertulis di semua titik gelap wajahnya yang tanpa ekspresi. Setidaknya itulah yang Suni baca setelah bertemu dengan perlakuan diam. Dalam semua kegembiraan itu, dia lupa bahwa bayangan itu secara fisik tidak dapat berbicara. Sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, Suni mondar-mandir di sekitar laut jiwa dan mencoba menemukan cara yang masuk akal untuk memasukkan beberapa pecahan bayangan ke dalam monster batu yang pendiam itu. Ya, jawaban yang paling jelas adalah pergi dan membuatnya membunuh beberapa makhluk mimpi buruk. Namun, apakah itu akan berhasil? Ketika pemulung setiaku membunuh sesuatu, akulah yang menerima pecahannya, bukan dia. Tunggu, dia, apakah Casey menginfeksiku dengan keinginan kekanak-kanakannya untuk menetapkan kualitas manusia untuk segalanya? Itu, bukan dia, itu aku dan bukan itu. Benar, itu lebih baik. Tunggu, apa yang aku bicarakan? Melirik ke dunia luar, Suni mengerutkan kening. Saat ini adalah hari di sana. Biasanya, dia akan tertidur lelap sekarang. Keluar di siang hari itu berbahaya. Dia harus berjalan di luar bayang-bayang, membiarkan semua jenis kengerian jatuh menatapnya. Dia hanya bertahan begitu lama di neraka ini dengan menjadi sangat berhati-hati, pengecut, dan hanya berburu di malam hari. Dia membayar mahal untuk mempelajari pelajaran ini, hampir kehilangan nyawanya dalam proses itu. Tapi tetap saja, haruskah dia mengambil risiko? Budak Bayangan bab 108. Masih ragu-ragu, Suni memecat Stone Sein. Dia penasaran untuk melihat apakah Shadow yang tertidur akan menjadi bola cahaya seperti halnya Echo. Namun, dia tidak melakukannya. Segera setelah dia memberi perintah, baju besi berornamen dari makhluk batu itu langsung dilalap api hitam, dan dengan embusan angin hantu, dia pergi. Sepertinya Shadow dikembalikan ke pelukan Shadow Core yang telah menciptakannya, dan sekarang tertidur di kedalamannya, bermandikan gelombang tak terlihat dari api gelap yang memelihara. Suni menggaruk belakang kepalanya. Jadi, bayangan benar-benar tinggal di bagian terdalam dari jiwanya. Dia tidak benar-benar tahu bagaimana perasaannya tentang ini, tetapi merasa itu anehnya pas. Dia sendiri adalah anak dari bayangan. Sambil menghela nafas, Suni muncul dari laut jiwa dan melihat ke sekeliling sarang rahasianya. Di luar katedral yang hancur, matahari bersinar di atas kota terkutuk itu. Tapi tidak ada sinarnya yang bisa mencapai ruang tersembunyi yang tenang ini. Suni curiga bahwa dahulu kala, ruang rahasia itu berfungsi sebagai kamar pribadi seorang pendeta muda yang dihormati yang melakukan upacara sakral di kuil ini. Dia telah menemukan beberapa barangnya di lemari sederhana yang tersembunyi di balik panel batu. Entah bagaimana terpelihara dalam kondisi murni meskipun ribuan tahun telah berlalu sejak kota itu jatuh ke dalam kutukan kegelapan. Jika bukan karena perbedaan jenis kelamin mereka yang menyedihkan, dia akan memiliki seluruh koleksi pakaian untuk dikenakan, alih-alih menghabiskan setiap jam dengan mengenakan kain kafan dalang yang sama bagusnya. Ada batasan jumlah pelecehan yang bahkan bisa ditahan oleh armor lapis kelima. Namun, dalam arti tertentu, dia beruntung. Setidaknya armornya terbuat dari kain lembut. Akan jauh lebih buruk jika dia harus mengenakan baju zirah pelat atau chainmail berkarat sebagai gantinya. Pendeta itu, tentu saja, tidak menggunakan metode mewah yang sama untuk memasuki tempat pribadinya. Sebenarnya ada sebuah pintu yang menuju keluar ruangan dan ke sebuah koridor tersembunyi yang diakhiri dengan sebuah tangga sempit. Namun, tangga tersebut telah lama runtuh, hanya menyisakan batang vertikal yang dalam.
Ini adalah rute pelarian Suni kalau seseorang atau sesuatu menemukan sarangnya. Berdiri dari kursi kayu yang megah, Suni mondar-mandir sebentar dan kemudian menyalakan api di bawah kompor darurat, berencana membuat makan malam untuk dirinya sendiri. Api jingga menyinari ruang tersembunyi itu, mengirim bayangan menari-nari di dindingnya. Oh, benar. Saya tidak pernah mendapatkan daging segar. Malam itu sangat penting sehingga dia benar-benar lupa tujuan awal perburuannya. Melemparkan beberapa potongan daging terakhir di atas panggangan, dia membumbui mereka dengan garam dan mendesah sekali lagi. Keinginan untuk sekadar menjelajah keluar dan berkelahi dengan nikmah kriatur terdekat tampak semakin menarik setiap menitnya. Tidak. Itulah bagaimana Anda akhirnya mati. Untuk mengalihkan perhatiannya dari pikiran menggoda ini, Suni memutuskan untuk memanggil orang suci batu ke dunia material dan melakukan beberapa percobaan demi keamanan sarang rahasianya. Berdiri, dia menginginkan Sado muncul. Ruang rahasia itu terendam dalam bayang-bayang yang dalam. Miliknya disembunyikan di salah satunya, berdiri dengan tangan bersilang di dinding batu yang dingin. Dalam penglihatan Suni, itu tampak sebagai siluet yang terbuat dari warna hitam yang lebih dalam. Biasanya, Eko akan muncul di depan summoner, terjalin dari percikan cahaya bergerak yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pintu masuk Stone Sein benar-benar berbeda. Alih-alih muncul begitu saja, dia melangkah keluar dari bayangannya seperti ksatria gelap yang menyeramkan. Diselimuti kegelapan, sosok anggunnya memancarkan rasa bahaya dan firasat buruk. Pertama, dua mata rubi menyala di kedalaman bayangan. Kemudian, kegelapan menjadi hidup dan melonjak ke depan, mengambil bentuk monster batu yang mematikan. Telapak sepatunya yang seperti batu menyentuh lantai dengan dentang keras, dan sesaat kemudian, orang suci bayangan berdiri di tengah kamarnya, tangannya bertumpu pada gagang pedangnya. Suni meringis, merasa sedikit pusing. Jadi, bayangan itu bersembunyi di dalam bayangan, dan kemudian bayangan itu keluar dari bayangan untuk berdiri bersamanya di dalam bayang-bayang. Ini mulai keluar dari tangan. Saya benar-benar perlu membuat terminologi yang lebih baik. Dia merasa bahwa ini adalah masalah vital, tetapi tidak ada kata-kata yang cocok muncul di benaknya. Melirik duo pendiam itu, Suni dengan ragu bertanya, ada ide? Sedihnya, bayangannya dan bayangannya bisu dan tidak dapat menyuarakan pendapat mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Ditinggal tanpa bantuan apapun, Suni menghela napas. Baiklah, aku akan memikirkan sesuatu nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat kemampuanmu. Memanggil bayangannya, dia membungkus dirinya dalam pelukannya yang nyaman dan menghadapi orang suci batu, bersiap untuk menguji kekuatannya. Menghirup dalam-dalam, dia memusatkan perhatian dan memberi perintah pada monster yang mengancam itu, serang aku. Suni mengira Sado akan ragu sejenak, bahkan mungkin membutuhkan bujukan untuk menyerang tuannya. Sebaliknya, orang suci batu itu segera mencondongkan tubuh ke depan dan meninju dadanya tanpa berpikir dua kali. Dengan kehebatan fisiknya yang ditingkatkan oleh bayangan, Suni yakin akan kemampuannya untuk menahan satu pukulan dari monster yang terbangun, setidaknya sampai tingkat tertentu. Namun, dia salah. Jadi, sangat salah. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, kepalan batu berbaju zirah itu menghantam tulang rusuknya, membuat Suni merasa seperti ditabrak kereta api. Detik berikutnya, dia menemukan dirinya terbaring di lantai, dikelilingi oleh banyak potongan kayu yang rusak. Aduh! Ah tidak! Kursi saya!
Kursi megah itu hilang, dengan kejam berubah menjadi serpihan dan kayu bakar karena benturan dengan punggungnya. Itu benar-benar tidak dapat diselamatkan. Punggung Sunyi tidak jauh lebih baik. Berbalik ke perutnya dengan erangan, Sunyi meludahkan sedikit darah di lantai batu dan dengan lemah mengangkat satu tangan, memberikan jempol kepada Shadow Sein. Bagus! Bagus sekali. 10 dari 10, seperti. Sial, itu benar-benar menyakitkan. Seperti yang kuharapkan, melemparkan pandangan sembunyi-sembunyi pada ksatria batu yang anggun, dia memaksakan senyum dan mencoba berdiri. Kurasa aku perlu mengubah beberapa detail eksperimen masa depan. Selanjutnya, Sunyi berencana untuk menyempurnakan batu suci dengan bayangan sebelum membuatnya menyerangnya lagi. Namun, setelah dipikir-pikir, ada cara yang lebih baik untuk mengukur kekuatannya. Budak Bayangan Bab 109. Sambil bangkit dari lantai, Sunyi terhuyung-huyung dan menemukan jalan kembali ke api yang menyala di bawah panggangan buatan sendiri. Melirik ksatria batu yang tidak bergerak itu, dia meludahkan lebih banyak darah dan mengerang. Saat aroma daging panggang yang menggugah selera memenuhi udara, Bloodwave sibuk memperbaiki tubuhnya. Saat makan malamnya siap, Sunyi sudah bisa bernapas tanpa meringis. Menempatkan daging di atas miliknya yang paling berharga, piring perak yang mewah, Sunyi bersiap untuk makan. Di Forgotten Shore, kebutuhan sehari-hari yang sederhana seperti piring lebih langka daripada pedang ajaib dan baju zirah magis. Di seluruh kota terkutuk itu, hanya Gun Lauk dan 5 letnannya yang bisa makan dengan kesopanan sebanyak Sunyi. Memang, dia belum menemukan sepasang sumpit di seluruh tempat sialan ini, apalagi sesuatu yang lebih maju secara teknologi, seperti sendok. Tentu saja, Sunyi bisa mencoba membuatnya sendiri, tapi itu bukan hal yang sama. Shadow Sein diam-diam menatapnya dengan mata rubi yang membara. Merasa tidak nyaman di bawah tatapan misteriusnya, Sunyi melirik piringnya, lalu ke makhluk batu yang mengancam itu. Kau mau? Dia mengangkat sepotong daging dan menawarkannya pada monster pendiam itu. Namun, Stone Sein tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Ya, sesuaikan dirimu. Menggunakan duri berkeliaran sebagai peralatan dapur, Sunyi menggali, melahap daging yang berair seperti binatang yang kelaparan. Dengan tidak ada satupun jiwa manusia di sekitarnya, dia sama sekali tidak peduli dengan tata krama meja. Itulah hidup. Diri pinggirannya yang selalu lapar akan sangat terkejut melihat pesta mewah ini. Itu daging asli. Dia telah berburu dan menyiapkannya sendiri, tidak kurang. Lebih dari itu, ia menikmati jenis makanan mewah yang serupa hampir setiap hari. Tentu saja, daging asli itu berasal dari kengerian monster yang memberontak, tapi ini hanyalah detail kecil. Mengunyah bagian terakhir dengan rasa puas yang mendalam, Sunyi dengan serius memandang ke arah Stone Sein. Sudah waktunya untuk melanjutkan. Sebelumnya, dia ingin melihat apakah ada kemungkinan sinergi antara berbagai kekuatan yang dimiliki oleh aspeknya. Yakni, jika peningkatan yang diberikan oleh Shadow Control dapat diterapkan pada Shadows. Sunyi tahu bahwa bayangannya mampu memperkuat tubuhnya, kenangannya, dan, dengan efek yang lebih kecil, berbagai benda mati. Namun, itu tidak dapat memperkuat manusia lain dan kenangan milik mereka, serta makhluk hidup apapun kecuali Sunyi sendiri. Dia diam-diam telah mengujinya selama perjalanannya dengan Nevis dan Casey untuk mendapatkan kesimpulan ini. Lebih penting lagi, itu tidak dapat memengaruhi Gema. Tapi bagaimana dengan bayangan? Memberikan perintah mental, Sunyi mengirim bayangannya ke arah orang suci batu dan menahan napas.
Mengalir seperti air, bayangan diam-diam menggenggam monster berbentuk patung dalam pelukannya yang gelap. Kemudian, sepertinya menghilang, seolah-olah terserap oleh daging batu dari ksatria muram itu. Sesaat kemudian, mata Ruby Stonesain berkobar dengan api merah. Kulit granitnya yang halus sekali lagi bersinar dengan pancaran gelap, gumpalan berasap dari kabut abu-abu hantu mengalir dari bawah baju zirahnya yang seperti batu seperti nyala api yang menari. Tiba-tiba, rasanya suhu di ruang tersembunyi turun beberapa derajat. Bayangan di sekitar makhluk yang mengancam itu tampak membengkak, menjadi lebih dalam dan lebih gelap, seperti mantel besar yang dijahit dari kegelapan kosong yang tak terbatas. Stonesain yang anggun selalu terlihat berbahaya dan mematikan, tapi sekarang, dia benar-benar menakutkan. Bahkan tanpa Shadowsain menyerangnya lagi, Sunny tahu bahwa percobaan itu berakhir dengan sukses besar. Tampak jelas bahwa kedua jenis bayangannya secara praktis diciptakan untuk satu sama lain. Kekuatannya meningkat 2 kali lipat, setidaknya. Sedikit kesal, dia melihat ke bawah dan menghela nafas. Kenapa dia terlihat jauh lebih keren daripada aku saat menggunakan bayangan? Bukankah seharusnya sebaliknya? Saya adalah bayangan ilahi sejati di sini. Di mana aura kesejukan misteriusku? Menggelengkan kepalanya. Sunny menyesali kurangnya ketampanannya dan secara bersamaan memberi selamat pada dirinya sendiri karena telah menjadi penguasa monster yang begitu bergaya. Secara teknis, tidak masalah bagaimana bayangannya terlihat, asalkan mereka kuat. Namun, dia diam-diam senang bahwa bayangan pertamanya tidak hanya kuat, tetapi juga pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Membunuh monster itu hebat, tapi membunuh monster sambil terlihat baik bahkan lebih baik. Tunggu. Jika dia bisa menggunakan bayanganku, apalagi yang bisa dia gunakan? Tiba-tiba bersemangat, Sunny akhirnya menelan potongan daging yang setengah terlupakan itu dan membubarkan orang suci batu itu. Kemudian, dia mengubah sudut pandangnya untuk melihat laut jiwa dan memanggilnya lagi, kali ini di dalamnya. Bayangan itu muncul dalam pusaran api hitam dan berdiri tanpa bergerak di atas air laut yang tenang. Mata Ruby misteriusnya menatapnya melalui pelindung sempit helm batunya. Tidak membuang waktu, Sunny menatap bola cahaya yang berputar di sekitar Shadowcore. Bagaimana jika aku bisa memperlengkapinya dengan kenangan yang sebenarnya? Apa yang harus dipilih? Dia sangat kuat dan sangat mahir dengan perisai bundarnya, jadi bukankah masuk akal untuk berasumsi bahwa perisai menara akan lebih cocok untuknya? Secara kebetulan, dia kebetulan memiliki salah satunya. Sunny memanggil memori yang dia dapatkan di salah satu pertarungan di jalanan kota terkutuk itu. Itu adalah perisai menara persegi besar yang hampir setinggi dia. Benda itu terlalu berat dan berat untuk benar-benar digunakan dalam pertempuran, setidaknya tidak oleh Sunny. Ditambah lagi, dia menggunakan tachi, yang hanya bisa bekerja secara maksimal saat dipegang dengan kedua tangan. Meraih perisai yang tidak praktis, Sunny berjalan ke Shadowsain dan menyerahkannya padanya dengan senyum penuh harapan. Ini, ambil ini. Kumohon. Bayangan itu menatapnya selama beberapa saat, lalu menundukkan kepalanya dan melirik perisai menara. Ayo, ambillah. Jantungnya berdegup sedikit ketika makhluk patung itu perlahan mengangkat tangannya dan menggenggam kenangan itu dengan sarung tangan batunya. Ya, benar. Sekarang, gunakan itu. Stonesain dengan patuh membawa perisai ke dadanya. Dan kemudian, menghancurkannya. Sunny membeku, mulutnya ternganga. Memori Anda telah dihancurkan. Apa? Pecahan memori yang rusak berubah menjadi sungai percikan cahaya kecil,
seperti gema pemulung Carapace dan Azure Blade sebelum menghilang selamanya. Menara perisaiku. Sunny merasakan belati tajam kesedihan menusuk hatinya. Ya, perisai itu tidak berguna baginya. Tapi itu akan menjual begitu banyak uang di dunia nyata. Kenapa? Kenapa benda jahat ini harus menghancurkannya? Mengapa? Bukankah kursinya yang indah sudah cukup? Dia menatap bunga api kecil, ingin menangis. Namun, sesaat kemudian, matanya melebar. Karena sungai percikan api tidak hilang. Sebaliknya, itu berputar di sekitar tubuh Stone Sein dan kemudian tiba-tiba mengalir melewatinya, terpisah menjadi dua aliran. Setiap aliran kemudian diserap oleh salah satu bara gelap yang menyala di kedalaman bayangan hidup yang bersembunyi di dalam tubuh monster itu. Sunny berkedip. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Budak Bayangan bab 110. Sunny menatap Shadow Sein, tercengang. Badai emosi yang dihasilkan oleh penghancuran perisai menara masih menarik hati sanubarinya, tapi sekarang, perasaan yang sama kuatnya perlahan muncul di dadanya. Tidak tahu bagaimana memproses semua ini, dia hanya berkedip beberapa kali dan berkata dengan nada datar, "Hah? Jadi, biarkan aku meluruskan ini." Dia memberikan perisai itu kepada monster peliharaannya dengan harapan dia bisa menggunakannya. Dan dia melakukannya, semacam itu. Hanya saja alih-alih menggunakan memori, dia memakannya. Sunny ragu-ragu selama beberapa saat, bertanya-tanya apakah dia akhirnya kehilangan itu. Tapi tidak, gema suara mantra itu masih bergema di atas air yang gelap, membisikkan kalimat yang sama berulang kali. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Sambil menghela nafas berat, Sunny memanggil rune dan menemukan deskripsi Shadow. Di bagian paling bawah, rune sedikit berubah, fragmen bayangan, 2/200. Kilatan liar muncul di matanya. 2 fragmen. Dia telah menerima Memory of the Tower Shield setelah membunuh hantu yang sangat kuat, yang, meskipun penampilannya menakutkan, ternyata hanyalah monster yang terbangun. Untuk membunuhnya, Sunny sendiri telah menerima 4 pecahan bayangan. Tapi itu karena Shadow Core-nya sendiri tidak aktif, dan karena itu, dia selalu mendapat hadiah 2 kali lipat dalam pertempuran melawan makhluk dengan peringkat lebih tinggi 2 untuk setiap inti jiwa yang dimiliki makhluk yang terbangun. Stone Sein sendiri adalah makhluk seperti itu, jadi masuk akal untuk berasumsi bahwa dia tidak akan menerima perlakuan yang sama. Perisai menara berasal dari monster dengan 2 inti yang terbangun, jadi dia menerima 2 fragmen untuk memakan memorinya. Yang berarti bahwa, dengan api kegembiraan menyala di matanya, Sunny buru-buru memanggil memori lain. Mata yang menjijikkan dengan pupil vertikal yang mengancam muncul dari kecerahan yang menghilang dari bola cahaya yang turun. Mata itu berasal dari makhluk mirip basilis yang dibunuh Sunny beberapa minggu lalu. Untuk selamat dari pertempuran, dia harus melawannya dengan mata tertutup, hanya mengandalkan Shadow Sense untuk bergerak melalui puing-puing dan menghindari serangan binatang buas yang mematikan itu. Pada akhirnya, dia telah memenggal kepala makhluk keji itu dengan tebasan pedangnya yang cepat beberapa detik sebelum dicabik-cabik oleh cakarnya. Itu adalah ujian yang bagus untuk keterampilan tempurnya yang baru lahir. Sedihnya, memori itu datang tanpa kekuatan yang dimiliki oleh binatang yang sebenarnya. Itu hanya mampu menghasilkan seberkas cahaya merah yang tidak berbahaya, yang hanya bisa digunakan untuk menciptakan pencahayaan suasana hati. Setidaknya dalam kasus Sunny, yang bisa melihat dalam kegelapan. Mencengkeram matanya, dia mengulurkannya untuk diambil oleh batu suci. Bayangan itu menangkap benda menjijikkan itu,
membawanya ke dadanya, dan kemudian menghancurkannya dengan kepalan tangan lapis bajanya. Sekali lagi, memori hancur menjadi percikan cahaya halus yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian diserap oleh kegelapan yang bersembunyi di dalam tubuh makhluk anggun itu. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Sunni menyeringai, lalu mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa. Jadi begitulah. Shadows memakan kenangan. Mereka mengkonsumsinya untuk menerima kekuatan, sama seperti dia membunuh makhluk mimpi buruk untuk mengkonsumsi sisa-sisa bayangan mereka. Untuk memastikan, dia melirik rune lagi dan melihat persis apa yang dia harapkan untuk dilihat, fragmen bayangan, 3/200. Memori terbangun tier 1, 1 fragmen. Masuk akal. Pusing dengan antisipasi, Sunni memanggil memori berikutnya. Baju zirah besar dari pelat berkarat muncul dari bola cahaya dan melayang di udara di depannya. Yang ini dia terima setelah membakar sarang rayap pemakan daging yang menjulang ke tanah. Membuat api unggun dalam kegelapan mutlak di malam Forgotten Shore adalah usaha yang berbahaya. Tetapi dia berharap untuk menerima ratusan pecahan bayangan dengan menghabisi seluruh kawanan makhluk rakus kecil ini. Dilihat dari jumlah tulang yang berserakan di tanah di sekitar sarang, itu benar-benar wabah penyakit. Sedihnya, seluruh koloni itu ternyata adalah satu makhluk iblis, mendaratkannya hanya 6 bagian. Dia bahkan harus mundur tanpa mengumpulkan pecahan jiwa dari sisa-sisa sarang yang membara, ditakuti oleh mendekatnya beberapa kengerian jatuh yang tertarik oleh nyala api yang terang. Kenangan itu sedikit menghibur, karena kain kafan dalangnya sendiri lebih unggul darinya dalam segala hal. Tapi sekarang, akhirnya, itu bisa berguna. The Stone Sein melahap baju zirah itu seperti dia melahap lebih dari 2 kenangan. Sekali lagi, mantra mengumumkan bahwa monster bayangan telah tumbuh lebih kuat. Rune berubah lagi, fragmen bayangan, 6/200. Setiap kali jumlahnya berubah, Sunni merasakan kepuasan yang mendalam. Satria batunya yang mengancam menjadi semakin menakutkan setiap detik. Dia curiga pecandu judi merasakan hal serupa di tengah pergolakan kemenangan beruntun yang langka. Terperangkap pada saat itu, dia menangkap memori berikutnya, tetapi kemudian berhenti dan menatap lonceng perak kecil yang tergeletak diam di tangannya. Yang ini adalah memori pertama yang pernah dia terima, nyaris tidak bertahan hidup dalam cuaca dingin dan teror dari mimpi buruk pertama. Itu adalah memori terlemah yang dia miliki, tetapi juga yang paling berarti. Sunni telah membunuh satu manusia untuk menerimanya, dan menggunakannya untuk membunuh manusia lainnya. Silver Bell adalah pengingat. Dengan mata muram, dia membaca rune yang berkilauan dalam kehampaan jiwanya yang tak bercahaya. Kenang-kenangan kecil dari rumah yang telah lama hilang, yang pernah membawa kenyamanan dan kegembiraan bagi pemiliknya. Tiba-tiba terkuras dari kegembiraan yang menggerogotinya beberapa saat yang lalu, Sunni menghela napas berat dan menghapus ingatannya. Ada ekspresi gelap di wajahnya. Melirik Shadow Sein yang tidak bergerak, dia berbalik. Cukup untuk hari ini. Hari yang panjang. Kurasa aku akan tidur sekarang. Meninggalkan laut jiwa, dia berdiri diam selama beberapa menit, lalu perlahan berjalan ke tempat tidurnya dan jatuh di atasnya. Menyingkirkan kain kafan dalang, Sunni membungkus dirinya dengan selimut dan memejamkan mata. Dia sangat lelah.